Oke, kita mulai ya kelasnya. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini tentang abstrak class interface yang sudah selesai latihannya minggu lalu, bisa memperlihatkan. Oke, Intan. Silakan Intan. Saya izin share screen. Iya, silakan. Ya, silakan Intan dijelaskan ke teman-temannya. Ini pertama saya bikin base class-nya itu kantor. Kemudian dari file class-nya itu class ID. Ini pertama saya void virtual datakan di kelasnya, nanti dipanggil lagi di derivate-nya. Ini di class ID sama di pegawai nanti dipanggil lagi. Yaitu ini buat datanya, buat nama, NIP, jabatan. Tuh, ini untuk di kelas pegawai juga sama, jadi tinggal diatur. Nah, ini untuk kelas gajinya itu buat ngitung gaji pokok, tunjangan-tunjangannya. Terus di mainnya tinggal dipanggil aja. Oke, silakan coba di running, compile. Oke. Silakan selanjutnya Sani. Baik, izin share screen, Bu. Baik, jadi ini untuk parent kelasnya namanya pegawai. Ini untuk data membernya. Kemudian ini ada konstruktor pegawai untuk menginputkan nama, NIP, dan jabatannya. Kemudian saya buat 4 kelas turunannya ya. Ada golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Di masing-masing kelas turunannya ini hanya saya ubah tunjangannya. Jadi untuk golongan 1 tunjangannya 200.000, golongan 2 300.000, dan seterusnya. Kemudian saya buat di sini fungsi, namanya fungsi tampilkan, dengan parameternya itu variabel pointer dengan tipe kelasnya kelas parent kelasnya. Sehingga nanti masukannya kita bisa masukkan alamat dari masing-masing kelas turunannya. Nah, di fungsi mainnya, ini pertama kita membuat objek dari masing-masing kelas turunannya. Golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4. Setelah itu, untuk memanggilnya kita menggunakan fungsi tampilkan dengan parameter alamat dari masing-masing objek dari kelas turunannya. Coba kita run ya. Iya. Ini hasil compile-nya, Bu. Ini dari golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Oke, sip. Oke, terima kasih Asani. Selanjutnya yang terakhir, Kak Davi, silakan. Iya, silakan. Di sini ada kelas tunjangan, base class dari kelas B1 untuk golongan 1, kedua, ketiga, dan B4. Ini di lingkungan praktek ada variabel NIP, golongan, pokok total, string nama, dan jabatan. Publik ada konstruktor tunjangan untuk memasukkan nilai dari variabel nama yang ada pada scope pada tunjangan praktek, yaitu NIP, nama, golongan, jabatan, termasuk gaji pokok dan totalnya di sana. Kemudian 31 di konstruktor B1-nya akan diakses untuk
konstruktor dari kelas base class tunjangan dengan void-nya memberikan nilai dari NIP, nama, jabatan, foto, gaji tunjangan. Kemudian Liga 2 untuk yang di Jogja dan G4. Kemudian di mainnya ada variabel pointer karya dari base class tunjangan, kemudian dideklarasikan sekaligus diinisiasi untuk seri kelas B1 yang nama variabel G1 dan variabelnya dimasukkan. Kemudian karya akan ditunjuk ke alamat dari G1 tersebut, dan dari karya itu akan menampilkan metode dari info, bukan dari karyanya atau dari tunjangannya, tapi dari derivative kelasnya ini B1. Jadi untuk B2, B3 dan B4. Ya, di compile Kak Davi. Oke, kelas sekolah tunjangan. Yang kalian tes untuk golongan 2, 4. Oke. Oke, terima kasih Kak Davi. Oke, semuanya sudah paham ya. Jadi, kalaupun nggak dibuat semuanya, misalnya hanya golongan 1 saja begitu ya, kepala sekolah atau wakil kepala sekolah atau jabatan yang lain, itu juga boleh. Yang penting kelihatan manakah polimorfisme di kode programnya. Boleh menggunakan virtual biasa atau virtual yang umum yang sama dengan 0. Oke, terima kasih Kak Davi. Kita lanjutkan ya untuk materi minggu ini, yaitu abstrak class interface. Nah, ini mungkin nanti di tengah-tengah saya menjelaskan, mungkin ada yang bingung dengan abstrak class interface ini, apa sih sebetulnya bedanya dengan enkapsulasi. Karena kalau kita lihat secara sekilas, ini abstrak class interface dengan enkapsulasi itu mungkin akan mirip-mirip, tapi sebetulnya lumayan berbeda dari segi bagaimana implementasi codingannya maupun eksekusi dan fungsi secara keseluruhan. Kita mulai ya. Untuk konsep abstract class interface disebut juga dengan abstraksi atau abstraction. Jadi ada yang menyebut abstract class interface, ada yang menyebut abstraksi, atau ada yang menyebut interface. Jadi kalau disebut interface saja pada konsep pemrograman berorientasi objek, itu kaitannya dengan abstract class interface. Yaitu maknanya adalah penyembunyian kerumitan dari suatu proses. Jadi proses yang rumit itu tidak ditampilkan ke pengguna aplikasi atau programnya nanti, yang ditampilkan hanya yang butuh diketahui atau butuh diisi oleh si pengguna tersebut. Jadi apa ya? Mungkin disebut dengan interface. Jadi beberapa ada yang bilang interface karena memang hanya menampilkan apa yang dibutuhkan oleh penggunanya. Jadi proses secara keseluruhan itu di belakang. Jadi semacam ada front end developer dan back end developer seperti itu ya. Jadi ada yang mengurusi teknis-teknis yang rumit itu cukup di belakang saja, back end, tapi untuk yang ditampilkan ke pengguna itu yang seperti misalkan mengisi form registrasi, login, dan sebagainya, kalau untuk proses-proses yang sederhana. Jadi kurang lebih seperti itu, makanya disebut dengan interface atau abstraksi. Biasa berbentuk kelas murni yang tidak boleh memiliki objek, dan satu atau lebih metode-metodenya yang abstrak harus diimplementasikan atau overriding oleh kelas turunannya. Kelas abstrak tidak bisa diinstansiasi. Jadi ini memang nanti kaitannya juga beberapa dengan enkapsulasi ya, yang private, public, dan protected. Seperti namanya, abstract class adalah kelas-kelas yang memiliki informasi abstrak dan metode-metode dari sekumpulan data. Abstract class tidak bisa diubah dan berlaku juga sebagai kerangka dalam penciptaan subclass-subclassnya. Jadi seperti konsep pada inheritance yang sudah kita pelajari 2 minggu yang lalu, jadi juga abstract class itu juga pada prinsip implementasinya itu juga
berlaku sebagai kerangka penciptaan subkelas-subkelas yang nantinya berperan sebagai superkelas. Sebuah abstrak kelas memiliki informasi dan metode yang dapat diturunkan ke subkelasnya, jadi bisa turun juga untuk ke subkelasnya dari superkelas, dan seluruh dari subkelasnya itu akan mengikuti apa metode yang diturunkan oleh abstrak kelas tersebut. Jadi lebih kurang prinsipnya sama seperti konsep inheritance. Kemudian, kenapa sih dalam bahasa pemrograman abstrak class interface ini merupakan hal yang perlu dipelajari, jadi ada topiknya sendiri begitu ya, tidak digabung dengan baik itu konsep pemrograman dasar, dasprok, atau struktur data, atau yang PBO sekarang ini. Jadi ada topik tersendiri untuk abstrak class interface. Kenapa tidak digabung saja dengan konsep-konsep program pada umumnya? Nah, memang kalau konsep abstrak class interface ini menjadi unik, karena memang tujuannya itu spesifik, jadi mempermudah penggunaan kode di masa mendatang. Jadi kan sebetulnya tidak hanya dengan abstrak class interface ya, bisa juga hubungannya dengan enkapsulasi itu juga mempermudah karena ada batasan antara public, private, dan protected. Kemudian inheritance ya kan, ketika kita membuat kelas baru, kemudian kelas induk, kemudian kelas anaknya bisa menggunakan apa-apa yang ada di kelas induknya. Seperti itu kan juga bisa. Kenapa harus abstrak class interface? Nah, untuk abstrak class interface ini, kenapa menjadi satu topik yang kita bahas salah satunya di PBO, itu karena abstrak class interface itu membuat, jadi kalau misalnya ada satu program yang panjang, seperti itu, yang kita pisah-pisah berdasarkan mungkin informasi penting yang mana sih yang perlu disembunyikan, mana sih yang perlu ditampilkan. Nah, itu tadi berkaitan dengan yang awal tadi ya, ini penyembunyian kerumitan dari satu proses. Jadi kalau bisa, yang tampil hanya yang sederhana saja. Yang rumit itu tidak ditampilkan. Nah, salah satu caranya ya menggunakan pembatasan atau enkapsulasi ya, di protect atau di private, yang sederhana tadi di public. Jadi memang kan namanya metode, namanya konsep itu pasti berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, di sini untuk menyembunyikan detail maksudnya apa? Menyembunyikan latar belakang, implementasi atau mekanisme kerja dari informasi yang disajikan. Mirip seperti konsep enkapsulasi, tapi berbeda dalam tujuannya. Kalau enkapsulasi lebih fokus kepada bagaimana membungkus kode program, mana yang protected, mana yang public, mana yang private. Tapi kalau abstrak class interface atau abstraksi atau interface, lebih berfokus pada bagaimana sih menyajikan kode program tersebut kepada penggunanya. Jadi yang seperti balik lagi ya ke konsepnya, jadi kalau misalnya butuh ditampilkan atau perlu ditampilkan ke pengguna, ditampilkan. Yang tidak perlu ditampilkan akan di-protect. Jadi yang tahu hanya si programmernya, si web developernya, si back-end programmernya atau developernya, kira-kira begitu. Yang tidak perlu diketahui karena mungkin tidak ada sangkut pautnya dengan pengguna nanti atau dengan user, itu tidak ditampilkan. Nah, kira-kira konsepnya abstrak class interface itu seperti itu. Kemudian contoh abstraksi atau abstrak class interface di dunia nyata, contohnya adalah ada mobil, sepeda motor, becak, kendaraan, termasuk ke dalam kendaraan. Kemudian kendaraan itu misalkan kita jadikan abstrak class, memiliki syarat-syarat di mana suatu objek dapat dikatakan kendaraan pada method dan information. Mungkin yang dikatakan kendaraan, roda 2, roda 4, kemudian ada mesin, dan sebagainya. Hasil penyempitan dari kendaraan yang bersifat spesifik, subclass, itu juga dinamakan subclass. Jadi sama-sama ya, seperti inheritance, ada superclass, ada subclass, atau ada parent class, ada child class-nya. Di abstract class juga seperti itu konsepnya. Atau seperti ini, seseorang menggunakan smartphone, di mana ada tombol-tombol untuk mengendalikan smartphone tersebut, seperti tombol menyalakan smartphone, mematikan smartphone, kemudian menaikkan dan menurunkan volume smartphone tersebut. Yang perlu diketahui oleh pengguna tersebut hanya di mana sih tombolnya untuk mematikan, menghidupkan, menaikkan, menurunkan volume. Yang tidak perlu diketahui oleh pengguna tersebut, atau kita ya sebagai pengguna smartphone, kita tidak perlu tahu
Gimana sih mekanisme cara kerjanya menghidupkan smartphone, mematikan smartphone, menurunkan volume, menaikkan volume untuk pengguna yang pengguna secara umum ya. Kalaupun kita sebagai anak IT kan sebetulnya bisa aja ya kita bongkar HP-nya, kemudian kita coding ulang, ada ya pemrograman mobile untuk spesifik mata kuliahnya atau yang berbau-bau Android programming seperti itu. Jadi sebetulnya kita tahu dalamnya ini seperti apa. Tapi untuk pengguna umum yang tidak berkaitan dengan IT ataupun mereka-mereka yang hanya sebagai pengguna, itu kan tidak perlu tahu bagaimana caranya menghidupkan, mematikan, kan tinggal bawa ke service center-nya. Kemudian ini nggak bisa naik sama menurunkan volume atau tidak bisa matikan, hang, dan sebagainya. Nah kan seperti itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan konsep abstraksi pada dunia nyata atau yang biasanya kita ketahui sehari-hari. Contoh lainnya seperti ini. Contoh ketika kita melihat motor, kita tidak perlu melihat susunan komponen mesin dan dukungan elektriknya yang cukup kompleks dan rumit. Namun kita bisa melihat sepeda motor itu sebagai sebuah entitas, single entity yang merupakan yang mempunyai sifat dan karakteristik tersendiri. Jadi tidak perlu tahu bagaimana sih supaya sepeda motor itu bisa berjalan, mesinnya bagaimana menghubungkan satu mesin dengan mesin yang lain, dengan aki dan sebagainya. Kira-kira itu tidak perlu untuk diketahui oleh penggunanya. Yang kita ketahui, oh di sini kita starter atau butuh untuk menghidupkan dengan cara itu ya di apa namanya? Di starter, di ankle dan sebagainya. Kira-kira sebagai pengguna kan cukup mengetahui itu saja, walaupun mungkin anak-anak teknik mesin sudah jago ya bagaimana caranya membongkar atau memperbaiki dan sebagainya kalau sepeda motor itu mogok misalnya seperti itu. Jadi memang kata kunci abstraksi adalah satu cara melihat suatu objek dalam bentuk yang sederhana. Jadi kita bukan berpikir sebagai programmer aplikasi, tapi kita berpikiran atau berpandangan atau melihat view-nya dari segi pengguna. Makanya ketika kita sebagai anak IT memang akan sedikit sulit untuk melihat dari sisi pengguna. Jadi kita membuat programnya berdasarkan apa yang kita inginkan, yang kita pikirkan. Alur berpikirnya kan dari kita. Jadi biasanya akan sulit melihat dari sisi pengguna. Jadi kalau ada pengguna testing seperti itu, testing aplikasi, biasanya kita minta dari pihak ketiga, bukan dari tim kita. Karena kalau dari tim kita melihatnya, oh aplikasi ini sudah optimal, sudah tidak ada lagi yang perlu diperbaiki, kira-kira begitu. Tapi dengan adanya feedback dari pihak ketiga, yang bukan termasuk tim kita ya, oh ini ternyata masih belum optimal, ini bisa harusnya disembunyikan karena ini tidak termasuk informasi yang penting untuk diketahui oleh pengguna. Ini cukup dari segi programmer atau developernya saja, kira-kira begitu. Makanya abstraksi ini ada topiknya tersendiri. Contoh konsep abstraksi pada C++ yang paling sederhana saja adalah kalau kita membuat kode program seperti ini, include IOStream, using namespace, integer main, cout, halo semua, misalnya seperti itu. Kemudian return 0, kita jalankan, keluar hasilnya halo semua. Nah, ini juga merupakan konsep abstraksi yang paling sederhana. Kita bisa menggunakan cout untuk mencetak. Kita tahu di C++ ada cout, kemudian nanti di C itu ada printf dan sebagainya. Jika kita bisa membongkar bahasa pemrograman C++ dan mencari tahu latar belakang cout, mungkin akan tahu bahwa sebenarnya cout tersebut memiliki mekanisme kerja yang cukup kompleks untuk bisa membuatnya berhasil mencetak kalimat pada layar atau hasil compile dari IDE yang kita gunakan. Jadi tidak serta-merta kita klik F5 atau run seperti itu, langsung muncul halo semua. Pastikan ada proses ya di balik bagaimana caranya menampilkan cout. Yang ada cout itu artinya harus ditampilkan. Nah, itu juga merupakan konsep abstraksi. Jadi di kita pun itu konsep abstraksi itu juga ada. Jadi abstraction pada kelas, sebenarnya konsep abstraksi tidak hanya dapat dilakukan pada kelas, karena inti dari konsep ini hanya meringkas dan menyajikan informasi penting di depan. Jadi sebetulnya
tidak dilakukan pada kelas saja, pada yang lain bahkan juga bisa dilakukan abstraksi. Tidak hanya pada kelas, tapi bisa pada atribut, pada metode, dan informasi-informasi lainnya pada program. Tapi karena kita di sini belajar PBO, PBO itu kan memang fokusnya adalah pada kelas dan objek, plus metode. Kelasnya yang utama kan ya, kita membungkus semuanya pada kelas, satu kelas, ada beberapa kelas anak, dari satu kelas induk, misalnya seperti itu. Makanya abstract class interface sebutannya. Jadi untuk PBO kita fokus bagaimana caranya menyembunyikan kelas atau menampilkan informasi-informasi penting saja pada kelas tersebut, tidak harus semuanya. Maka di sini kita bisa menggunakan access specifier. Jadi memang kaitannya dengan enkapsulasi lagi ya, dengan yang 3 hal pokok tadi, private, public, dan protected, di mana kita dapat memanfaatkan konsep ini untuk abstraksi. Jika anggota tersebut merupakan anggota bersifat publik, maka akan terlihat dari luar, sedangkan jika private atau protected dapat kita gunakan untuk mekanisme kerja yang kompleks dan tidak perlu diketahui oleh pengguna. Contohnya seperti ini. Jadi ini ada kode program, mungkin kalau sudah pernah mendapatkan enkapsulasi, harusnya sudah tahu ya bagaimana cara kerja 3 access specifier tadi. Seperti ini contohnya, include kelas smartphone, private, boolean, menyala sama dengan 0. Kemudian ada public, void tombol menyalakan, menyala sama dengan 1, void tombol matikan, menyala sama dengan 0, void cetak status, cout menyala, apakah menyala atau mati smartphone-nya, begitu. Kemudian main-nya smartphone BCPP cetak status, tombol menyalakan, cetak status, tombol matikan, cetak status. Nah, dari sini, kalau kita jalankan program ini, maka akan muncul smartphone mati, smartphone telah menyala, smartphone mati. Manakah yang termasuk abstraksi atau interface pada program ini? Yaitu yang ini. Kelas smartphone, private, boolean menyala sama dengan 0. Ini adalah informasi yang disembunyikan. Ini adalah settingan yang hanya diketahui oleh programmer atau developernya. Yang perlu diketahui oleh publik atau yang bisa kita berikan ke publik adalah yang ini. Public, void, tombol menyalakan, menyala 1, kondisinya 1, seperti itu. Matikan, maka menyalanya sama dengan 0. Jadi seperti tadi, mungkin tadi ya hubungannya dengan matematika diskrit aljabar boolean tadi ada 1, 0. Nah, 1 untuk kondisi nyala, 0 untuk kondisi mati. Nah, itu diberikan ke pengguna informasi ini. Dan begitu juga dengan main-nya, ya sudah, main-nya kan berdasarkan eksekusi ini ya. Jadi smartphone mati, menyala, mati. Di sini bisa kita lihat bahwa terdapat satu informasi yang dilindungi dan tidak dapat diakses dari luar secara langsung, dan beberapa function untuk melakukan operasi kepada informasi-informasi yang dilindungi. Jadi di sini jelas bedanya mana informasi yang disembunyikan, mana informasi yang diberikan ke publik. Di sini terlihat. Kemudian kita lihat contoh selanjutnya. Ada kelas kendaraan, public virtual jumlah roda, kemudian kelas mobil, public kendaraan, public jumlah roda, kemudian return, main, seterusnya. Jumlah roda 4. Nah, di sini, kenapa di sini public semua? Karena memang tidak ada informasi yang disembunyikan. Apakah ini juga termasuk abstract class interface? Ini juga termasuk abstract class interface. Jadi memang pada implementasi akan mirip dengan enkapsulasi, karena memang demikian. Jadi memang dari segi konsepnya berbeda, tapi dari segi implementasi akan mirip dengan enkapsulasi. Jadi memang mainnya di access specifier-nya. Seperti ini juga merupakan contoh implementasi dari abstract class interface. Kemudian untuk contoh program selanjutnya ada ini. Kelas abstrak class, ada public virtual void sama dengan 0, kemudian public void, ada show mahasiswa, ada string nama, NIM, jurusan, telepon, kemudian ini ya, KTM, kemudian kelas implementasi, public abstract, implementasi dari public abstract class ini,
Kemudian ini ada show KTP, KTP yang isinya juga lebih kurang mirip dengan kartu tanda mahasiswa. Kemudian untuk integer main-nya, implementasi, string nama, apa ya, inputannya. Kemudian ketika dijalankan seperti ini, untuk nama, alamat, nomor telepon, KTP, untuk KTM ada nama, NIM, jurusan, dan nomor telepon. Nah, ini juga merupakan contoh implementasi dari abstraksi atau interface. Jadi ini juga karena dia punya abstrak kelas, kemudian abstrak kelas tadi dipakai untuk kelas subkelasnya. Jadi ini superkelas, ini subkelasnya menggunakan prinsip inheritance yang di dalamnya juga ada settingan access specifier-nya. Yang kebetulan ini di set public semua. Jadi tidak ada yang private ataupun protected. Kemudian untuk contoh program selanjutnya seperti ini, yang dimaksudkan adalah untuk ini ya, ada A, ada B, ada C. Untuk program A, global array, kemudian kode program. Ketika kita ingin mengubah program A atau kode A atau algoritmanya A menjadi algoritma B dan C, algoritma A ini tidak perlu merombak seluruhnya. Jadi kita bisa mengembangkan, jatuhnya sama seperti ini kelas utama, ini kelas turunan-turunan, seperti itu ya, kalau dari konsep inheritance. Kalau kita lihat yang B-nya, ini global array, kemudian fungsi-fungsi array, kemudian kode program. Kemudian kalau kita ingin mengembangkan lagi, mungkin ini versi 1, ini versi 1A, ini 1B, seperti itu ya. Kalau kita smartphone saja itu ada upgrade versinya, seperti itu ya. Nah, itu kan sebetulnya ketika kita menjalankan atau mau mengupdate aplikasi di smartphone yang sudah butuh update, itu kan kita tidak perlu sampai harus mungkin menunda pekerjaan kita dulu kan, karena kan tidak ada hubungannya antara mengupdate aplikasi dengan kita mau chattingan atau mau Instagraman seperti itu kan. Jadi itu juga salah satu implementasi dari abstract class interface. Jadi apa yang menjadi yang butuh diupdate maka akan berjalan, yang tidak kena dampak dari proses update tersebut tetap bisa dilakukan. Nah, itu juga merupakan manfaat dari abstract class interface ini. Jadi contohnya seperti ini adalah kode yang A, kemudian yang B ini, kemudian yang C ini. Jadi tinggal ditambahkan sedikit kode programnya, tidak berubah banyak. Jadi ini juga merupakan salah satu keuntungan dari kita menggunakan abstract class interface. Kemudian ini keuntungan secara bahasanya membantu untuk meningkatkan keamanan dari sebuah aplikasi atau program dengan hanya menampilkan antarmuka saja. Jadi karena kita sekarang belum belajar berbasis framework ya, karena sebetulnya abstract class interface ini akan semakin terlihat ketika kita sudah menggunakan framework. Framework yang biasanya digunakan mungkin ada yang sudah pernah menggunakan juga, ada yang menggunakan kok saya jadi lupa, C#. C# itu bahasa, sebetulnya bahasa peningkatan bahasa pemrograman peningkatan dari C, C++, kemudian C#, dan juga merupakan kerangka. Jadi kerangka pemrograman berbasis C#. Kemudian ada juga yang menggunakan Laravel untuk berbasis website. Jadi untuk mengembangkan website sekarang sudah tidak perlu lagi membuat dari awal from scratch. Kita membuat bahasa PHP, kemudian CSS, JavaScript, dan sebagainya. Tapi dengan bantuan framework tadi yang sudah memudahkan kita, sudah menyediakan model view controller. Jadi kalau kita ingin membuat view, buatlah di view-nya, langsung kita buat di view-nya. Kalau kita ingin membuat controller, buat di C-nya, di controller. Kalau kita ingin membuat modelnya, kita buat di bagian model. Jadi sudah terpisah antara model, view, dan controllernya itu dengan Laravel. Mungkin sekarang juga sudah pernah ya dapat lowongan pekerjaan anak IT, lulusan IT misalkan, memahami framework Laravel. Nah, itu sudah biasanya memang banyak dicari, sudah lebih bagus dibanding membangun sistem dari
awal atau from scratch, dari nol seperti itu ya. Jadi kira-kira maksud dari nomor 1 ini juga seperti itu. Kemudian yang kedua, memudahkan dalam pengembangan selanjutnya karena kode di dalam dapat diubah secara individual tanpa menyebabkan error pada pengguna. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, kalau misalnya ada upgrade, ada update, tidak mengganggu apa yang dilakukan oleh pengguna selain mengupdate aplikasi ataupun program tersebut. Nah, itu juga menggunakan konsep abstraksi. Kemudian yang ketiga adalah menghindarkan terjadinya duplikasi kode. Jadi kode-kode yang tidak penting itu bisa dihapus. Cukup satu saja untuk digunakan beberapa kali. Nah, ini mungkin kalau untuk yang ketiga ini tidak hanya pada konsep abstraksi ya, tapi juga pada konsep-konsep PBO yang lain yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian ini perbedaan jelasnya antara enkapsulasi dan abstraksi. Enkapsulasi itu pengemasan data dan fungsi yang beroperasi pada data tersebut ke dalam satu komponen dan membatasi akses ke beberapa komponen objek lewat private, protected. Kalau public tidak membatasi ya karena membolehkan mengakses semuanya. Enkapsulasi berarti bahwa representasi internal dari satu objek umumnya tersembunyi dari pandangan di luar definisi objek tersebut. Itu enkapsulasi. Kalau abstraksi, mekanisme yang mewakili fitur-fitur penting tanpa menyertakan detail implementasi. Itu abstraksi. Jadi dari definisi sebetulnya abstraksi dan enkapsulasi itu berbeda. Kemudian kalau dari bacaan ini atau narasi ini kita bisa mengambil kesimpulan kalau enkapsulasi itu adalah menyembunyikan informasi, kalau abstraksi adalah implementasi dari penyembunyian tersebut atau persembunyian tersebut. Jadi bagaimana sih mengimplementasikan penyembunyian informasi tersebut dengan baik ke pengguna, kira-kira begitu. Kemudian ini ada contohnya bagaimana enkapsulasi dan abstraksi. Ini ada kode program singkat ya, kelas foo, private, integer A, B, public, foo, integer x0, y0, ax, by, integer add, return AB. Representasi internal dari setiap objek foo, kelas foo, kemudian ada di dalamnya ada objeknya. Kelas tersembunyi di luar kelas dinamakan enkapsulasi. Jadi ada private, public, enkapsulasi. Setiap anggota yang dapat diakses, data maupun fungsi atau metode dari suatu objek foo dibatasi dan hanya dapat diakses oleh objek itu saja. Ini ya, private, karena ada private. Kalau public bisa diakses oleh semuanya. Kita lihat dan kita tambahkan. Foo object 3,4 integer sum sama dengan foo object.add. Kita tambahkan ke sini, ke kode program ini. Implementasi metode add disembunyikan, itulah yang dinamakan abstraksi. Jadi kalau add-nya kita implementasikan, add-nya itu disembunyikan, maka itulah yang disebut abstraksi. Jadi bedanya seperti itu ya kalau dari potongan program singkat seperti ini. Kemudian itu saja ya sepertinya konsep penting yang perlu diketahui untuk kelas abstrak class interface, abstraksi atau interface. Sebutannya bisa ada 3 ya. Jadi kalau kita mencari di e-book atau mungkin mau googling, itu kata kuncinya abstrak class interface atau abstraksi atau interface. Mungkin ini ya, habis ini kalau nggak salah nonton video. Videonya, sebentar saya bukakan di YouTube langsung aja ya, seperti biasa. Ini tidak dari Code Beauty lagi, karena saya cari Code Beauty-nya tidak ada yang spesifik membahas tentang abstrak dan interface class, abstrak class interface. Jadi digabung dengan virtual class. Virtual class sudah kita bahas minggu lalu ya, jadi saya carikan sumber yang lain. Nah, ini saya stop share dulu ya.
And welcome to Let's Learn C++. Today I'll be using Visual Studio Community Edition, which you can download from visualstudio.com. However, you can follow along with whatever you'd like. Check out the description below for links to previous tutorials and playlists if any topic is unfamiliar. All right, so abstract classes. What is an abstract class? It is a class that doesn't exist anywhere else but in your mind. You just have to concentrate and think about it, and the computer will know what to create. If it doesn't, you're not concentrating hard enough. All right, an abstract class is a class which cannot be instantiated or created. In the last tutorial, we learned how to create a pure virtual function, aka an abstract function, and now we'll learn how they create abstract classes. When we declare a pure virtual function, it is basically the equivalent of making the constructor private or protected. Side note, we'll go over the keyword protected 2 lessons from now. In Python, we don't have access specifiers or pure virtualization. Let's look at a pure virtualization example. So up top, we have our standard setup code. Down below that, we have a class called myAbstractClass. And then we simply have a pure virtual function called print that is set equal to 0. Down below, we have a class called myDerived that inherits from myAbstractClass. And then we have our virtual print function that is going to override the pure virtual function from the base class. And all it does is say, I less than 3 ham, because I do less than 3 ham. Okay. So down below that, we have our instantiation of the myAbstract class, as well as the instantiation of myDerived class. Now notice that we actually get a compiling error right here. If we mouse over it, it says object of abstract class type, myAbstract class is not allowed. Function blah blah print is a pure virtual function. And if we also scroll down, in case you don't want to mouse over stuff, you can also see it here in the error lists window. And all this is saying is that we don't actually have a working function. We have a pure virtual function right here. So we can't actually create an instance of this abstract class. Now I wanted to show you that this is pretty equivalent to if we had made this constructor of the class protected or private. So I'm going to go ahead and uncomment these lines right here and just comment the lines above right here. And it'll give us a similar error in that it's not accessible right now. So another way of thinking of abstract classes is classes you cannot actually instantiate. Cool. So let's go ahead and undo those 2 moves. Something important to note is that if we do not implement the pure virtual function, then the subclass or derived class will also not be allowed to be created or instantiated. So if we were to comment out this function right here, the implementation of it, by clicking that comment out section button, we will now get 2 compiling errors, not just for the instantiation of the myAbstract class, but now also for the derived class. And they'll be the exact same error saying that there is no override print function implemented in this derived class. So that's very cool to note. This leads us to the interface class. An interface class is a class with no member variables and a class in which all functions or methods are purely virtual. So you could say that this class right here, myAbstract class, is also an interface class, and the name would be appropriate here. So technically, we've been using an interface class this whole time. Very cool. C++ core guidelines say in I.25, prefer abstract classes as interface classes to class hierarchies. This is because, as we discussed before, class hierarchies that are huge tend to become very rigid and difficult to change very quickly. Imagine that you just had a person object, and then you had 2 branches for non-playable characters and playable characters, also known as NPCs or PCs. Now, my question to you would be, how would you handle an ability that the playable character has to use mind control, where you can take over the mind of an NPC and control them like you would your own character? Suddenly, non-playable characters are playable characters, and this model no longer works. That is just one simple case that illustrates my point. In a much later tutorial, I'll discuss better solutions to these kinds of problems.
All right, so now I'd like to discuss the keyword virtual again, which we discussed in the last tutorial. Now we've added virtual in front of member functions or methods, but there's an additional way you could use the keyword virtual, and I'd like to show you. You can add the keyword virtual when inheriting from a base class to prevent double inheritance from the same class. All right, over here to the right is a simplified version of the code I have on the left-hand side. All I've done is in the constructors, I've just output what is actually being constructed. So in animal, I have making animal. In bipedal animal, I have making bipedal animal, and so on and so forth. And then down below that, I actually have an instance created of this bipedal tentacle animal. Possibly a good name for it would be Cthulhu. So we create an instance of the Cthulhu class here, and let's see what it outputs. It outputs creating an instance of an animal, then bipedal animal. Then the most interesting part here is it's creating a second instance of animal, that base class we were inheriting from. And then we're creating the tentacle animal, then we're creating Cthulhu. So when we create that second instance of animal, it's actually taking up more resources. It's doing a lot of stuff that's unnecessary. Instead, to prevent this second creation of animal, what we can do is add the keyword virtual at the place where we're describing what classes we're inheriting from. So if we wanted to fix this, right here where we have public animal, all we do is right before public is add the keyword virtual, and that will solve our problem if we place it before each instance where we inherit from the base class animal. Now, if we save this and run our code, we will instead find that we create only one instance of the base class animal now. And now our code is running much more efficiently. Very cool. So that is the power of adding the keyword virtual when you have multiple inheritance. All right, thank you so much for watching. Great job keeping up. Challenge your skills at Hacker. Oke, satu lagi videonya yang mengarah tentang ya. In this video, I'll present how to create an abstract class or interface class in C++. So I'll start out by including the IOStream header so we can output some of our results using the standard cout. Now, I create a abstract class or interface class called L. So this class L has a public virtual function. In this case, it's called a pure virtual function because our virtual char letter function is equal to 0. So L has no implementation of this letter function on its own. And it's virtual, so that means any derived class can implement this class letter. And moreover, because it's equal to 0, any derived class must implement this letter function, otherwise it's not valid. Now, because L has only a pure virtual function, or because it has a pure virtual function, it is abstract. That means there's no concrete way of creating an instance of L. So if we go down to our main function, right here on line 30, I have L, uppercase L and lowercase l as the variable. We have an error here by IntelliSense telling us that, hey, you're trying to create an instance of an abstract class. You can't do this because there's no implementation of our function letter. So I'm going to comment this out to get rid of that error. But there's also an error on this variable B. Now, the problem with B, now before I describe our class A here, I'm going to describe B. So class B colon public L. So class B derives from L, so it implements the interface L. But the problem is that L declares a virtual char letter function that's a pure virtual function. So for B to be a valid implementation, it must implement our char letter function. So let's do that now. I'll do char letter, and I'll just return the character B. And that fixes the problem. So if I go back to the main function, you'll see that there's no longer a red underline under the variable B, and we fix that problem.
Now, if I go down in my main function, I do a cout from a.letter and b.letter to verify a and b. Then I create a pointer. Well, it's perfectly fine to create a pointer of L because it doesn't actually create an instance of a class. So I have L star LP. So LP is a pointer of type L. So that LP can point to our class A because there's an actual instance of A, and it can call the letter function, which we'll call A's letter function. LP can also point to B, so we can change LP from pointing to A to pointing to B anytime we'd like, and we can call LP letter. But even though A and B both implement a function called number, so if I scroll up and you'll look at our implementations of class A and class B, they both implement this number function. So number returns int, in A it returns 1 and B it returns 2. And even though it derives both from L, if I try to call the number function from L, I get an error because the class L must implement its own function number or its own virtual function number, or in this case, if we created another pure virtual function called number, it would be fine. And I think I'm going to make that change. I'm going to do virtual int number equal to 0. So when I add this other virtual function, this pure virtual function in class L, and I scroll down to where I called number, it works. So I can remove this comment that said error, and everything's fine. So now let's compile and run the program and verify that it does work as expected. So here in my output, I'll move the output window to the side so we can look at the code at the same time we look at our output. So our a.letter, as expected, returns the character A, this uppercase character A. B.letter returns B. When I set our L pointer, our LP, to call our letter function when it's pointing to A, it returns A. Then I change the pointer to point to B, and it returns B. And then since it's still pointing to B, when I call LP number, it returns 2, the value that B returns. So that all worked as expected. And that concludes this demonstration on abstract and interface classes. Bisa di stop. Oke, sudah. Jadi kesimpulannya untuk abstrak dan class interface ini sebetulnya bukan programnya yang benar-benar baru. Jadi untuk implementasi program itu merupakan gabungan dari semua yang sudah kita pelajari, enkapsulasi, kemudian inheritance, kemudian ada pointer juga tadi ya kalau kita mau menggunakan pointer, dan polymorphism, ada virtualnya tadi, definisi virtual. Pure virtual sama dengan 0 atau virtual saja, kira-kira begitu. Kemudian kesimpulannya untuk desain strategi dan kesimpulan untuk abstraksi atau interface, kesimpulan dari konsep abstraction adalah di mana kita mendesain sebuah kode program dengan memisahkan antar muka, informasi yang disajikan, dan implementasi, informasi mekanisme kerja, dan informasi yang berada di latar belakang. Jadi dengan adanya konsep abstraksi ini dapat memberikan kemudahan dalam memahami dan menggunakan program, dan juga memudahkan pengembangan program di masa mendatang. Karena ketika terjadi perubahan pada implementasi, tidak akan berpengaruh pada penggunaan secara umum. Jadi cukup yang didebak adalah yang bermasalah saja, kira-kira begitu. Memang untuk sekarang, mungkin akan sulit ya melihat bagaimana sih sebetulnya cara kerja dari abstract class interface, karena memang kita kan masih bekerja pada layar hitam ya, layar IDE-nya, kemudian hasil compile-nya seperti itu. Tapi ketika kita nanti sudah membuat ada UI-nya, ada UX-nya, kemudian ada berbagai macam tampilan yang berhubungan, dan lain-lain, itu akan terlihat bedanya konsep dengan abstraksi dengan konsep yang bukan abstraksi. Kemudian untuk tugasnya,
yang berkaitan dengan abstrak class interface, ini silahkan dicoba kerjakan. Jadi ini saya coba buatkan ya implementasi dari konsep abstrak class interface. Jadi di sini kelas yang harus dibuat, yang pertama main tentunya, yang kedua adalah interface A, yang memuat konstanta nilai A, dan metode hitung kali, ada A integer, B integer, integer. Kemudian kelas B, B itu isinya konstanta nilai B, variabel global B, konstruktor dengan satu parameter, metode get B untuk mengambil nilai B, kemudian metode untuk hitung kurang, A-nya integer, B-nya integer. Kemudian kelas C, variabel global C, konstruktor dengan satu parameter, metode tampil BC, menampilkan nilai B dan nilai C, objek ya, objek B, get B, metode tampil konstanta, menampilkan nilai A dan nilai B, kemudian metode hitung kali, A integer, B integer, untuk menghitung perkalian dua bilangan. Jadi nanti untuk interface A inilah yang disebut dengan abstrak class interface, karena hanya memuat konstanta nilai A saja, kemudian metode hitung kali. Metode hitung kali sudah ada pada kelas C, dan untuk yang pengurangan ya hitung kurang sudah ada di kelas B. Kira-kira gitu ya gambarannya, mana yang disebut interface, mana yang kita pelajari pada hari ini. Jadi untuk yang ini ya, buatnya nanti kalian membuat programnya itu yang ini yang kita pelajari hari ini. Untuk yang ini kan implementasinya sama seperti yang sudah kita pelajari konsep-konsep sebelumnya. Kira-kira itu, silahkan coba mengerjakan. Jadi kalau digambarkan seperti ini ya, akan berbeda nanti gambarnya dengan bukan gambarnya ya, gambarnya berbeda, nanti implementasinya juga berbeda. Jadi nanti ini seperti ini ya, sekarang kelas C ke interface A, kemudian B-nya terpisah karena memang tidak ada menghitung pengurangan ditampilkan pada interface A. Kemudian nanti kalau misalnya di sini ada hubungan, kemudian di sini ada hubungan, maka nanti interface-nya akan memuat B dan C, kemudian C juga akan memuat informasi B. Gitu kira-kira. Kenapa saya jadi membuka jawabannya ya? Tapi kira-kira begitu ya pengerjaan untuk kode programnya. Silakan dicoba kerjakan di ID-nya masing-masing.
Oke, sudah ada yang selesai atau berprogres? Masih progres, Bu. Oke. Oke, kalau gitu sama seperti minggu lalu saja ya. Dicoba kerjakan latihannya, kemudian minggu depan sebelum kita masuk ke materi berikutnya, kita bahas dulu seperti tadi ya, mungkin 3-4 orang untuk minggu depan untuk ini menyelesaikan problem konsep abstrak class interface ini. Kira-kira begitu ya, karena sebetulnya kita tinggal exception handling saja sih yang belum. Kemudian setelah ini kalau tidak salah sudah tugas ya, sudah tugas 2. Kemudian setelah itu materi ekstra, bagaimana transformasi UML ke bentuk program PBO. Jadi ini materi terakhir ya untuk yang benar-benar konsep PBO. Kira-kira begitu ya, silakan dilanjutkan mandiri seperti minggu lalu, tugasnya minggu lalu, kemudian minggu depan silakan presentasi kembali 3-4 orang, mungkin iya ya 3-4 orang ya, untuk menunjukkan jawaban program yang sudah dibuat untuk soal ini. Kira-kira gitu ya. Karena sudah 17.20, saya tadi ngajar dari jam 7 pagi sampai sekarang, jadi saya sudah merasa lelah sekali. Jadi saya akhiri ya kelasnya untuk PBO sore hari ini. Kita ketemu lagi pertemuan minggu depan, hari Selasa depan, dengan materi exception handling, materi terakhir untuk PBO. Karena materi UML itu merupakan materi tambahan, bukan materi yang benar-benar mengadop dari materi atau subtopik ya, subtopik dari PBO yang diajarkan. Seperti itu. Jadi ini materi terakhirnya besok. Kemudian sudah tugas 2, kemudian materi ekstra dan kuis. Oh ya, saya lupa menyampaikan kalau untuk project kemarin sudah didiskusikan ya dengan KPS, kemudian dosen pengampu PBO dan PBO praktikum. Kalau sepertinya yang ada project itu ada di kelas praktikum. Jadi sepertinya sih seperti itu. Cuma saya tidak tahu karena saya tidak memegang kelas praktikum. Kemarin kesepakatannya begitu. Jadi di teori tidak ada project atau final project, tetap seperti konsep kontrak kuliah, jadi materi, kemudian kuis, kemudian UAS, seperti itu. Jadi nanti project-nya ada di kelas praktikum. Itu pun kalau jadi ya, Pak Rodik dan Pak Aldo memberikan project. Tapi kalau tidak, berarti seperti konsep yang sudah dirancang di awal perkuliahan. Kira-kira begitu ya. Saya akhiri kelasnya. Terima kasih atas partisipasi dan kehadiran kalian untuk kelas PBO minggu ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu.